Oke teman-teman sekalian, kita masuk ke part 6 ya, soal wawancara P3K untuk semua formasi. Jika Anda menemui adanya kesalahan dalam laporan yang dibuat oleh anggota tim Anda, bagaimana langkah Anda selanjutnya? A. Mengajak anggota tim tersebut untuk diskusi pribadi dan menunjukkan kesalahan yang ditemukan. B. Mengusulkan sesi pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kualitas laporan tim. C. Membuat checklist atau pedoman pemeriksaan laporan untuk memastikan kualitasnya. D. Memastikan penyebab kesalahan tersebut untuk menghindari terulang di masa depan. Silakan dijawab dulu teman-teman. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, kita di sini lihat kata kuncinya ya. Jika Anda menemui adanya kesalahan dalam laporan yang dibuat oleh tim Anda, bagaimana langkah selanjutnya? Kita lihat yang A. Mengajak anggota tim tersebut untuk diskusi pribadi. Nah, di soalnya ini bagaimana langkah Anda selanjutnya? Jadi yang mana teman-teman? Langkah selanjutnya. Kalau langkah selanjutnya mengajak anggota tim tersebut untuk diskusi pribadi, ini kurang tepat ya teman-teman, karena kesalahan tersebut harus diperbaiki, jadi tidak perlu adanya diskusi lagi. Terus yang B, mengusulkan sesi pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kualitas laporan tim. Ini juga tidak penting ya teman-teman. Terus yang C, membuat checklist atau pedoman pemeriksaan laporan untuk memastikan kualitasnya. Terus yang D, menganalisis penyebab kesalahan tersebut untuk menghindari terulang di masa depan. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang D, teman-teman, menganalisis penyebab kesalahan tersebut untuk menghindari terulang di masa depan. Karena dia sesuai dengan soalnya. Soalnya ini bagaimana langkah Anda selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita harus menganalisis penyebab kesalahan tersebut untuk menghindari terulang di masa depan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika dihadapkan dengan beberapa tugas yang memiliki tenggat waktu yang sama, bagaimana Anda memprioritaskan dan memastikan semua pekerjaan diselesaikan dengan baik? A. Mengidentifikasi mana tugas yang paling kritis atau memiliki dampak terbesar. B. Membuat jadwal kerja yang detail dan mengalokasikan waktu khusus untuk masing-masing tugas. C. Delegasikan beberapa tugas jika memungkinkan dan sesuai. D. Menggunakan alat manajemen waktu untuk memonitor kemajuan pekerjaan. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya ya. Nah, jadi ada beberapa tugas yang memiliki tenggat waktu yang sama. Dan kita di sini pertanyaannya bagaimana Anda memprioritaskan dan memastikan semua pekerjaan diselesaikan dengan baik, teman-teman. Nah, yang A kita lihat teman-teman sekalian ya. Mengidentifikasi mana tugas yang paling kritis atau memiliki dampak terbesar. Nah, yang A kita simpan dulu terlebih dahulu. Kita lihat yang B. Membuat jadwal kerja yang detail dan mengalokasikan waktu khusus untuk masing-masing tugas. Di antara A dan B yang mana kira-kira yang paling dominan untuk pertanyaan ini, teman-teman? Yang paling dominan itu adalah yang A, teman-teman. Kita harus mengidentifikasi dulu, teman-teman, mana tugas yang paling kritis atau memiliki dampak terbesar. Karena di sini, di dalam soalnya itu ada beberapa tugas yang memiliki tenggat waktu yang sama. Dan di antara beberapa tugas yang memiliki waktu tenggat yang sama, itu kita harus lihat dulu mana tugas yang paling kritis atau memiliki dampak terbesar, karena tugas tersebutlah yang dapat kita kerjakan terlebih dahulu. Terus yang C, delegasikan beberapa tugas jika memungkinkan dan sesuai. Ini kurang tepat ya yang C, teman-teman. Terus yang D, menggunakan alat manajemen waktu untuk memonitor kemajuan pekerjaan. Nah, jadi yang paling benar itu adalah yang A, teman-teman sekalian. Dengan kita mengidentifikasi mana tugas yang paling kritis atau memiliki dampak yang terbesar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ketika mendapat umpan balik dari kolega mengenai cara kerja Anda, bagaimana Anda menerima dan meresponnya? A. Mendengarkan dengan seksama dan menghargai masukan yang diberikan.
B. Merefleksikan diri dan mengevaluasi cara kerja saya berdasarkan feedback tersebut. C. Berterima kasih dan meminta saran atau solusi untuk perbaikan. D. Mengimplementasikan perubahan yang diperlukan berdasarkan umpan balik yang diterima. Silakan dijawab teman-teman, setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, kita lihat di sini, ini mendapatkan umpan balik dari kolega mengenai cara kerja Anda. Bagaimana Anda menerima dan meresponnya, teman-teman sekalian. Nah, kita lihat yang A. Mendengarkan dengan seksama dan menghargai masukan yang diberikan. Ini positif, teman-teman, kita simpan dulu ya. Terus yang B. Merefleksikan diri dan mengevaluasi cara kerja saya berdasarkan feedback tersebut. Nah, antara A dan B, yang mana yang paling cocok untuk jawaban nomor 3 ini, teman-teman sekalian? Nah, yang paling cocok itu adalah mendengarkan dengan seksama dan menghargai masukan yang diberikan. Terus yang C, berterima kasih dan meminta saran atau solusi untuk perbaikan. Di antara A dan C, yang mana yang lebih tepat, teman-teman sekalian? Nah, antara A dan C itu lebih tepat yang A, teman-teman sekalian. Karena kita harus mendengarkan dulu ya, dengan seksama. Kalau jika kita diberikan umpan balik dari kolega, terus kita harus menghargai masukan yang diberikan kolega tersebut. Yang D, kita mengimplementasikan perubahan yang diperlukan berdasarkan umpan balik yang diterima. Nah, kira-kira yang mana, teman-teman? A atau D, teman-teman sekalian? Nah, ini pertanyaannya itu bagaimana Anda menerima dan meresponnya, itu pertanyaannya, teman-teman. Jadi tidak ada kata-kata bagaimana mengimplementasikan, jadi tidak ada. Jadi yang paling tepat itu adalah mendengarkan dengan seksama dan menghargai masukan yang diberikan, teman-teman sekalian. Jadi itu yang tepat untuk menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda diminta untuk memimpin suatu inisiatif baru di kantor. Bagaimana Anda merencanakan strategi dan mendapatkan dukungan tim Anda? A. Melakukan riset dan analisis mendalam tentang inisiatif tersebut. B. Membuat visi yang jelas dan menyusun rencana langkah demi langkah. B. Mengkomunikasikan tujuan dan manfaat inisiatif kepada tim untuk mendapat dukungan. D. Mengadakan sesi brainstorming atau diskusi dengan tim untuk mendapatkan ide dan masukan. Nah, silakan dijawab dulu, teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, oke, kita lihat di sini, teman-teman sekalian ya, kita garis bawahi. Anda diminta untuk memimpin. Nah, pastinya ini menjadi pemimpin, teman-teman, di suatu inisiatif baru di kantor, memimpin suatu inisiatif baru. Jadi kita diminta untuk memimpin suatu inisiatif baru di kantor. Nah, bagaimana sih kita merencanakan strategi dan mendapatkan dukungan tim kita sendiri? A. Melakukan riset dan analisis mendalam tentang inisiatif tersebut. Ini tidak penting ya, teman-teman ya, kita tidak perlu melakukan riset dan analisis mendalam tentang inisiatif tersebut. Ini kan yang ditanyakan bagaimana Anda merencanakan strategi awal. Intinya ini merencanakan strategi awal, teman-teman. Jadi yang A kita skip. Terus yang B, membuat visi yang jelas dan menyusun rencana langkah demi langkah. Nah, ini juga jelas, teman-teman sekalian, boleh kita simpan ya. Terus yang C, mengkomunikasikan tujuan dan manfaat inisiatif kepada tim untuk mendapatkan dukungan, teman-teman. Nah, ini ada baiknya sih mengkomunikasikan tujuan dan manfaat inisiatif. Cuma yang dipertanyakan di sini merencanakan strategi, teman-teman. Bagaimana merencanakan strategi, teman-teman? Ini kurang tepat, teman-teman, yang C. Kita lihat lagi yang D, mengadakan sesi brainstorming atau diskusi dengan tim untuk mendapatkan ide dan masukan. Nah, ini juga kurang tepat karena kita sudah ditunjuk sebagai pemimpin ya, dan bagaimana kita merencanakan strategi dan mendapat dukungan tim? Nah, yaitu dengan cara membuat visi yang jelas dan menyusun rencana langkah demi langkah. Jadi yang benar itu adalah B, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Anda melihat salah satu rekan kerja tampak distraksi dan kurang produktif karena masalah pribadi. Bagaimana Anda mendekati dan mendukungnya? A. Menawarkan waktu untuk berbicara dan mendengarkan masalahnya tanpa memberikan tekanan. B. Memberikan fleksibilitas atau menyesuaikan pekerjaan jika memungkinkan. C. Menyediakan informasi atau rujukan tentang layanan dukungan karyawan jika ada. D. Mengingatkan kolega tersebut bahwa tim selalu ada untuk mendukung dan membantu. Teman-teman sekalian, silakan dipilih jawabannya. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya. Kata kuncinya itu adalah salah satu rekan kerja tampak distraksi dan kurang produktif karena masalah pribadi. Nah, pertanyaannya di sini teman-teman ya, bagaimana Anda mendekati dan mendukungnya? Kita lihat yang D, mengingatkan kolega tersebut bahwa tim selalu ada untuk mendukung dan membantu. Kata-kata mengingatkan ini kurang ada tindakan ya teman-teman ya, kurang ada penawaran tindakan ya, jadi kurang tepat, dia hanya ingin mengingatkan saja, jadi ini kurang tepat. Terus yang C, menyediakan informasi atau rujukan tentang layanan dukungan karyawan jika ada, ini juga kurang tepat. Jadi soalnya ini kan bagaimana Anda mendekati dan mendukungnya. Anda artinya kita sendiri teman-teman, jadi tidak ada melibatkan orang lain di jawaban ini yang diinginkan, yang dimaksud. Terus yang B, memberikan fleksibilitas atau penyesuaian pekerjaan jika memungkinkan. Nah, ini kan kita sebagai rekan kerja ya teman-teman, jadi kita tidak berhak untuk memberikan fleksibilitas kepada rekan kerja kita sendiri ya teman-teman, karena kita bukan pimpinan atau kita bukan atasan dia. Nah, jadi yang paling tepat di sini ya teman-teman, itu adalah yang di A teman-teman, dengan menawarkan waktu untuk berbicara dan mendengarkan masalahnya tanpa memberikan tekanan. Nah, jadi yang paling benar itu adalah A teman-teman sekalian. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan di video soal wawancara P3K semua formasi di part 6 teman-teman sekalian. Nah, kami juga menawarkan tentang soal-soal SJT, itu sekalian tinggal lihat di playlist. Ini terutama ya untuk P3K guru ya, karena soal SJT itu ada di playlist teman-teman, dari part 1 sampai part berjalan. Kemudian juga ada soal-soal manajerial dari part 1 ke part berjalan, dan soal-soal sosiokultural dan soal-soal wawancara juga ada di playlist tersebut. Silakan kunjungi channel kami dan jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap kita upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Boleh juga share ke media sosial kalian agar video ini dapat memberikan manfaat untuk banyak orang. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.